A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Peserta Didik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam, dosen Dr. Haji Erjati Abbas MAG. Saya Rosada dengan NIM 20272010100309. Manajemen peserta didik. Di makalah ini terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan. Bab yang kedua yaitu pembahasan. Dalam pembahasan nanti akan ada konsep dasar, ada pencatatan data peserta didik, mutasi, dan promosi peserta didik, juga layanan khusus peserta didik. Bab yang terakhir yaitu penutup, akan ada kesimpulan. Masuk ke bab yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Manajemen adalah suatu metode atau teknik untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu hal yang membutuhkan sentuhan manajemen agar bisa berjalan dengan baik dan tujuannya dapat tercapai adalah sekolah. Sebab sekolah merupakan salah satu lembaga yang mengemban tugas untuk menghasilkan generasi muda, penerus bangsa yang berkualitas, cerdas, beriman, dan bertanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, peserta didik menjadi tolak ukur kesuksesan dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, dibutuhkan manajemen peserta didik yang baik agar tercapainya hasil yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Salah satu hal yang membutuhkan sentuhan manajemen agar bisa tercapai berjalan dengan baik dan tujuannya dapat tercapai adalah sekolah. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada dalam makalah ini yaitu bagaimana konsep dasar manajemen pendidikan, manajemen peserta didik. Yang kedua, apa saja proses pencatatan data peserta didik. Yang ketiga, bagaimana proses mutasi dan promosi peserta didik. Dan rumusan masalah yang keempat yaitu apa saja layanan khusus yang ada di dalam sekolah. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui konsep dasar manajemen peserta didik. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui apa saja proses pencatatan data peserta didik. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui proses mutasi dan promosi peserta didik. Dan tujuan yang keempat, untuk mengetahui layanan khusus yang ada di sekolah. Masuk ke bab kedua yaitu pembahasan. Pengertian dan jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama, pengertian peserta didik. Secara etimologi, kata manajemen merupakan terjemahan dari kata manajemen dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata manage dan to management, yang berarti menyelenggarakan, membawa, atau mengarah. Kata manajemen juga bermakna mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, atau menata. Manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih
yang didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Mustari menjelaskan bahwa manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan maupun minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Adapun tujuan manajemen peserta didik adalah terbagi menjadi dua. Tujuan di sini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Sedangkan tujuan khusus yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan keterampilan dan psikomotor peserta didik. Tujuan khusus yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat dan minat peserta didik. Dan tujuan yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik terdapat dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum manajemen peserta didik, yaitu manajemen peserta didik menurut tim UPI adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Sedangkan fungsi khususnya yaitu manajemen peserta didik yang dikemukakan oleh Rahayu ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Fungsi khusus yang ketiga yaitu fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi khusus yang keempat yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Adapun prinsip manajemen peserta didik, agar tujuan dan fungsi manajemen peserta didik dapat terlaksana, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, dalam pengembangan program manajemen ke peserta didik, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Prinsip yang kedua yaitu manajemen peserta didik dipandang sebagai keseluruhan manajemen sekolah. Prinsip yang ketiga yaitu segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan. Prinsip yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai latar belakang dan punya banyak perbedaan. Prinsip yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Dan prinsip yang terakhir dalam manajemen peserta didik yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Berikutnya, proses pencatatan data peserta didik. Pencatatan data peserta didik membutuhkan proses yang cukup panjang, di antaranya yaitu penerimaan peserta didik baru,
penataan data peserta didik baru, dan pencatatan prestasi peserta didik. Proses penataan data peserta didik yaitu yang pertama, penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan peristiwa yang penting bagi suatu sekolah karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah. Tugas panitia penerimaan peserta didik baru yaitu yang pertama, menentukan banyak peserta didik yang diterima serta syarat penerimaan. Tugas panitia yang kedua yaitu melaksanakan penyaringan. Tugas panitia yang ketiga yaitu mengadakan pengumuman penerimaan. Dan tugas panitia yang terakhir yaitu mendaftar kembali calon yang sudah diterima. Proses pencatatan data peserta didik yang kedua yaitu pencatatan peserta didik. Sebagai tindak lanjut dari penerimaan peserta didik baru, maka proses selanjutnya adalah menjadi tugas tata usaha sekolah untuk memproses peserta didik tersebut dalam catatan-catatan sekolah. Catatan-catatan sekolah tersebut antara lain yang pertama, buku induk. Buku induk yaitu yang digunakan untuk mencatat data semua anak yang pernah ada dan yang pernah dan sedang mengikuti pelajaran di suatu sekolah. Catatan sekolah yang kedua yaitu buku Kleper. Buku Kleper yaitu buku kelengkapan buku induk yang ditulis menurut objek dan berfungsi untuk membantu petugas dalam mencari data siswa dari buku induk. Proses catatan untuk seluruh sekolah yang ketiga yaitu catatan lain berupa tata tertib sekolah. Catatan-catatan sekolah yaitu catatan atau peraturan yang bukan hanya diperlukan bagi peserta didik saja, tetapi juga untuk guru dan karyawan lain. Proses pencatatan yang ketiga yaitu pencatatan prestasi belajar. Pencatatan prestasi belajar ada yang merupakan pencatatan untuk seluruh sekolah, untuk masing-masing kelas, dan ada yang untuk peserta didik sebagai perseorangan. Beberapa catatan prestasi sekolah yaitu yang pertama, buku daftar nilai, yaitu buku tempat mencatat nilai hasil belajar secara langsung dari kertas pekerjaan ulangan atau hasil dari ujian lisan. Catatan prestasi yang kedua yaitu buku ledger. Buku ledger yaitu buku kumpulan nilai. Jika dalam buku daftar nilai hanya terdapat satu nilai untuk bidang studi, maka dalam buku ledger akan dapat dilihat semua nilai untuk semua bidang studi yang diajarkan. Catatan prestasi yang ketiga yaitu buku raport. Buku raport adalah suatu buku yang memuat hasil belajar didik selama peserta didik tersebut mengikuti suatu pelajaran di sekolah. Berikutnya yaitu mutasi peserta didik. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain yang sejajar dan atau berpindah peserta didik, perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain yang sejajar. Mutasi ada dua, yaitu mutasi intern dan mutasi ekstern. Mutasi intern adalah mutasi yang dilakukan oleh peserta didik di dalam sekolahan itu sendiri, misalnya pindah sekolah, sedangkan mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolahan ke sekolah lain dalam satu bentuk dan dalam satu tingkatan. Promosi peserta didik.
Promosi peserta didik, promosi atau publikasi merupakan termasuk dalam tahap penerimaan peserta didik baru. Promosi atau publikasi dilakukan sepanjang tahun, terutama pada momen-momen penting. Promosi biasanya dilakukan dengan brosur, koran, media elektronik, dan lain-lain yang menunjang promosi dalam suatu sekolahan. Layanan khusus peserta didik. Ada beberapa layanan khusus peserta didik, yaitu bimbingan konseling, perpustakaan, kantin, UKS, dan asrama. Yang pertama, BK atau bimbingan konseling. Pengertian bimbingan yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Layanan bimbingan konseling memiliki fungsi yang pertama, fungsi penyaluran, yaitu untuk membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah selanjutnya, memilih program, memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat, kemampuan, dan cita-citanya. Fungsi BK yang kedua yaitu fungsi pengadaptasian, yaitu membantu guru untuk menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, cita-cita, dan peserta didik. Maksudnya cita-cita peserta didik. Fungsi BK yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan bakat, minat, dan kemampuan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Layanan khusus peserta didik yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan sekolah merupakan perangkat kelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan mempunyai tujuan yaitu untuk mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca serta mendidik siswa untuk menggunakan bahan pustaka dengan efisien. Layanan khusus peserta didik yang ketiga yaitu kantin. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Pengelolaan kantin sebaiknya dipegang oleh orang atau keluarga karyawan sekolah yang bersangkutan agar segala makanan yang dijual di kantin terjamin dan bermanfaat bagi peserta didik. Layanan khusus peserta didik yang keempat yaitu UKS atau unit kesehatan sekolah. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Program usaha kesehatan sekolah adalah yang pertama, mencapai lingkungan hidup yang sehat, pendidikan kesehatan, dan yang ketiga, pemeliharaan kesehatan di sekolah. Layanan khusus peserta didik yang kelima yaitu asrama. Layanan asrama memberikan manfaat, yaitu sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi, dapat mengendalikan sikap peserta didik yang kurang baik, dan sebagainya. Bab yang terakhir penutup, di dalam penutup diperoleh kesimpulan bahwa penjabaran-penjabaran materi yang sudah saya sampaikan tadi, saya ambil kesimpulan yang pertama, pengadaan program kegiatan manajemen peserta didik diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang bermutu. Kesimpulan yang kedua, penerimaan peserta didik baru merupakan peristiwa penting bagi suatu sekolah karena peristiwa itu merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah. Kesimpulan yang ketiga yaitu penyelenggaraan sekolah yang bermutu
perlu didukung oleh ketersediaan layanan kepada peserta didik yang layak dan memadai dalam kuantitas maupun kualitas. Demikianlah presentasi makalah yang berjudul Manajemen Peserta Didik untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar manajemen kependidikan. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan Islam dengan dosen Dr. Haji S. Jati, Dr. Haji R. Jati Abbas MAG. Saya Rosada, NIM 20272010103009. Minta maaf untuk segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.